أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته محمده سبحان الله جل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Mastudi'a fi ghaibi sarairi dhahara bi syahadati dhawahiri. Bermula apa saja ustudia yang dititipkan yang mafi ghaibi sarairi di dalam gaibnya hati-hati manusia atau di dalam ketersembunyiannya hati-hati manusia itu dhahara tampak yang mafi syahadati dhawahiri di dalam penyaksian anggota-anggota badan yang zahir. Imam Ibn Athaillah beliau menegaskan mastudi'a bi ghaibi sarairi dhahara fi syahadati dhawahiri. Apa saja yang dititipkan di dalam hati-hati manusia yang gaib, yang tersembunyi, itu tampak di dalam persaksian anggota-anggota badan yang zahir. Maksudnya apa? Imam Asy-Syarqawi belum menerangkan mastudi'a fi ghaibi sarairi, apa saja yang dititipkan di dalam gaibnya hati-hati manusia, ai fil qulubi, masih dalam hati-hati manusia al-ghaibati, yang gaib, yang tersembunyi, ai ghairil musyahadati, maksudnya yang tidak disaksikan, bil absari, dengan pandangan-pandangan mata, minal ma'aribi, yaitu yang berupa kemarifatan wal anwari, dan cahaya-cahaya al-ilahiyah yang sifatnya ilahiyah, itu dhahara tampak yamma fi syahadati dhawahiri, di dalam penyaksian dhahir-dhahir, ai fit dhawahiri, maksudnya di dalam dhahir-dhahir asyahidati, yang menyaksikan, ayal hadirati, yang hadir. Fama, maka apa saja istauda'ahu yang menitipkannya Allah Ta'ala, halnya mati Allah fil qulubi, di dalam hati-hati manusia wasarairi, dan di dalam hati-hati manusia, dalam bulan dari manusia, minal ma'aribi, dari kemarifatan wal anwari, dan cahaya-cahaya, itulah Buddha, tidak boleh tidak, artinya pasti, ayat hara oleh bahwa tampak asaru oleh jejaknya, ya, jejaknya ma alal wajhi, atas wajah, wal jawari, dan anggota-anggota badan. Imam Nutailah menyampaikan satu hikmah, yang dari hikmah ini kita bisa mengambil isyarat atau tanda-tanda tentang diri seseorang. Bila kita suatu saat mau lebih mengenalnya atau mendekatinya, atau kalau ia seorang guru kita ingin menjadi muridnya, atau misalnya kalau
dia itu seorang gadis, ada pemuda yang mau melamarnya, nah ini bisa menjadi bagian daripada sarana untuk mendeteksi. Mastudia fi wisarairi, apa saja yang dititipkan di dalam hati-hati manusia yang gaib, yang tersembunyi, ya ini maksudnya dalam keterangan Imam Syarif itu bil qulubil ghaibati, dalam hati-hati manusia yang gaib, yang tersembunyi, yang tidak tersaksikan dengan pandangan mata. Apa itu? Ini maksud dengan sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang tersembunyi itu minal ma'arifi wal anwaril ilahiyati. Ini maksud di sini adalah kemakrifatan ya, pengenalan kepada Allah dan cahaya ilahi. Itu memang tersembunyi, itu memang tidak terlihat oleh pandangan mata. Namun sesungguhnya dhahara bisa bitawahiri, ia tampak di dalam persaksian zuhir, maksudnya di dalam persaksian zuhir yang menyaksikan, maksudnya yang hadir. Hadir di mana ya? Hadir dalam pandangan manusia ataupun hadir dalam pendengaran manusia. Pamastauda'ahu Allah Ta'ala bil qulubi wasarairi minan ma'arif wal anwar, apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkannya di dalam hati-hati manusia, dalam sir-sirnya manusia, turunan dari manusia yang berupa kemarifatan dan cahaya-cahaya itu, la budda ayat hara'atari wal wajhi wal jawari, tidak bisa tidak akan tampak asarnya atau jejaknya pada wajah manusia dan anggota-anggota badan manusia. Makanya lazimnya atau umumnya ya, orang alim dengan orang awam itu kalau kita melihatnya atau menyaksikannya atau kita mengenalinya, biasanya ada beda. Apa diantara perbedaannya? Ya, orang semakin dia alim, semakin luas ilmunya, ya sebagaimana air. Air itu apa? Kalau air itu apa contohnya? Air itu. Kalau air beriak, tanda apa? Oh, racun. Ya, air beriak tanda tak dalam. Dulu kalau misalnya orang suka berisik gitu, suka gegeran melulu, segala sesuatu itu masalah, biasanya karena memang seperti air yang enggak dalam. Jadi, misalnya kalau kita bicara tentang menuju suatu lokasi, dari sini kita misalnya disuruh pergi ke stasiun atau studio Trans 7 atau Trans TV. Kalau orang yang tahunya cuma satu, ketika ada orang yang lewat jalan ini salahkan, salah ente. Padahal ya bisa saja jalan ke sana banyak banget gitu. Itu contohnya. Jadi walaupun disembunyikan, ya tetap saja akan berbeda. Misalnya menyaksikan fenomena kehidupan, ya tingkah manusia yang bermacam-macam. Contoh apa ya? Kalau saya biasa ngaji di Darul Wahid itu, kalau pada santri itu disampaikan, kalau kita ini datang ke satu tempat, sementara kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, terus di sana kok kita tidak dianggap, kita di sana kok malah mungkin dihina, katakan dalam hati, biasa. Apa? Biasa.
Nggak usah kaget, nggak usah apa, kemudian kita stres, kecewa. Karena apa? Ya dunia memang begitu. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tabakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Al-Quran sudah menyebutkan dunia itu ya seperti itu. Di antara isi dunia apa? Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, sombong-sombongan. Ya kalau kita ini belum punya sesuatu yang patut dilihat orang, terus kita tidak dilihat, kan mestinya wajar, gitu. Biasa gitu. Santri belum punya apa-apa, terus melamar anak gadis orang kaya, ya misalnya gitu, terus ditolak, katakan apa? Biasa gitu. Justru ketika kita bukan siapa-siapa dan belum punya apa-apa, datang ke satu tempat kok dihargai bahkan dihormati. Tadi ngelamar anak gadis cantik, anak orang kaya, diterima, itu istimewa. Itu lagi. Makanya ya lebih tenang hidupnya. Kenapa bisa demikian? Ya karena dia udah punya al-ma'arif, udah mengenal Allah. Kalau mengenal Allah kan nanti mengenal firman Allah, mengenal syariat Allah. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu kan sudah disebutkan, nanti pada waktunya kita sampai itu, la tastaghrib wal aqdar madum tabiyatidar. Oh, udah lewat itu. Jangan kamu itu merasa asing, merasa aneh terjadinya hal-hal yang sifatnya itu berubah dan keruh. Lantas berlakdar matu, lantas dari berlakdar matu. Jangan kamu merasakan suatu keanehan akan terjadi kekeruan-kekeruan di dalam negeri dunia itu. Sebab apa? Dunia tidak pernah menampakkan kecuali yang merupakan wajibuna iha au mustahiqu wasbiha. Semua yang tampil atau tampak di dunia itu kalau tidak merupakan hak ya wajib, gitu. Makanya tenang. Tapi orang awam, kagetan. Ya berikan jadi mengeluh aja. Kenapa ya saya kemarin undangan tidak ada yang nyapa? Kaget. Ikut pengajian loh, saya disuruh di belakang. Kaget lagi. Lah anak saya itu loh, melamar anaknya Pak Haji, ditolak. Kaget, stres. Karena apa? Tidak ngerti dia itu. Nah, disinilah makanya pentingnya kita itu terus ngaji supaya paham apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terangkan kepada manusia baik dalam Quran maupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang memang dalam sirnya itu atau dalam qalbunya itu ada al-maraib, ada al-anwar al-ilahiyah, ya walaupun itu semuanya dalam keghaiban hati tampak di wajahnya, di anggota-anggota badannya. Coba kita lihat foto-fotonya para masyayikh, ya, beda gitu. Lihat fotonya para wali, fotonya para kiai suku zaman dulu, berbeda dengan fotonya orang-orang awam, apalagi orang indigo lagi, bisa ngeliat jin, tambahannya lagi. Ini tampak. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini? Wahadihi, dan bermula ini itu alamat yu'rafu, yang akan dikenali biha dengan alamat, dengan hadiah, dengan alamat ya.
halul muridi oleh keadaannya seorang yang menghendaki dekat dengan Allah, as-saliki yang menempuh perjalanan taqarrub ila Allah, li'anna dhahira kana sunya dhahir itu mir'atul batini, cerminnya batin, wa yastadillu lalu akan menjadikan petunjuk bidzalika dengan itu man oleh orang Arab yang menghendaki yang mensuba tahu akan mensahabati murid atau salib, wal ijtima'a dan berkumpul bihi dengan murid yang tamya supaya mengambil manfaat yang man bihi dengan murid. Jadi hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan jejak-jejaknya, apa yang Allah titipkan dalam hati manusia itu, baik itu berupa kemarifatan atau yang berupa cahaya-cahaya ilahi itu, kemudian asarnya atau jejaknya itu bisa tampak di wajah orang atau di gerak-gerik atau badan orang, karena itu adalah bagian anugerah Allah supaya orang lain itu yang hendak bersahabat dengannya atau mau mengambil manfaat darinya itu bisa mengambil petunjuk bahwa ini dia orangnya dan sebagainya. Makanya kalau kita ngaji kitab ta'lim itu sampai ada di antara keterangan kalau kita mau menjadikan seorang sebagai guru kita itu bahkan afdol ya dikenali, nimbrung dulu di majelisnya sampai kurang lebih 8 bulan. Kalau sudah kenal betul, wah ini benar-benar nih patut jadi guru, nah baru kemudian kita minta diterima jadi muridnya. Di antaranya sampai seperti itu. Nah, selama itu ya perhatikan gimana tuh asar yang bisa tampak di wajah dan anggota badannya. Jadi intinya pada wa hadhihi alamatun yu'rabu biha halul muridi as-saliki li'anna adh-dhahira mir'atul batini fa yastadillu bidzalika man arada suhbatahu wal istima' bihi liyamtabi'a bihi. Jadi alamat ini atau ini menjadi alamat yang dengannya keadaan seorang murid yang salik itu dikenali, karena sungguhnya zahir adalah cermin batin. Maka orang yang hendak mensahabatinya dan berkumpul dengannya untuk mengambil manfaat dengannya bisa menjadikan itu sebagai dalil apakah ini atau bukan orang yang kita maksud. Syattana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi wal al-mustadilu bihi arafa al-haqqa li alihi asbatal amra min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adamil wusilaihi wa illa fama taghaba hatta yustadala alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu ya allati tusilu ilaihi. Panjang ini. Syattana sangat jauh berbeda bainaman di antara orang yastadillu yang berdalil yaman bihi dengan Allah, au yastadillu atau berdalil yaman alaihi atas Allah. Al-mustadilu bermula orang yang berdalil bihi dengan Allah itu arafah mengenal ia man al-haqqa akan al-haq Allah al-haq atau al-haq akan al-haq akan kebenaran ahli
untuk ahlinya al-haq. Fasbata lalu atau li'ani karena ahlinya al-haq. Fasbata lalu menetapkan yaman al-amr kan perkara min wujudi asli dari wujud aslinya al-amr. Wal istidlalu dan mengambil dalil alaihi atas Allah itu min adamil usuli karena ketiadaan sampai ilai kepada Allah. Wa ila dan juga tidak fama tahu maka kapan jauh dia kampal tahu maka kapan jauh ya Allah hatta yustadalla sehingga dicarikan dalil alaihi oleh Allah. Wa mata bauda dan kapan jauh ya Allah hatta takuna sehingga jadi al-atharu oleh jejak-jejak itu yang bermula ya al-athar itu alat itu silu yang menyampaikan jelasan ilaihi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi belum dibaca ya, kita baca dulu. Mastudia bi ghairi sarairi dhahara bi sadati dhawahiri. Syattana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Al-mustadilu bihi arab al-haqqa li ali asbat al-amra min wujudi asli. Wal-istidlalu alaihi min adamil usilaihi wa illa wa ma taghabba hatta yustadal alaihi wa ma tabauda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Ya gali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu syattana ini termasuk kalimat apa? Ini adalah kategori isim fi'il ya, isim fi'il mawi. Ada isim fi'il amar. Syattana jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Ba'udah maksudnya jauh, malah segala sesuatu bainaman di antara orang yastadillu yang berdalil atau memperoleh dalil yaman bihi dengan Allah alal asyai atas perkara-perkara atau atas segala sesuatu. Halnya bermula mereka itu al-muraduna orang-orang yang dikehendaki Allah, al-majdubuna yang ditarik, orang-orang yang ditarik, ia al-majdubun ilai kepada Allah. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka ladina itu min ahli syudi, termasuk ahli penyaksian Allah. Imma ibtidan ada kalanya di dalam awalnya, wa imma ba'da suluhi dan ada kalanya setelah suluk menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Wamalnya bermalam mereka itu al-arifuna orang-orang yang ma'rifat, baina mengasuhnya mereka arifun itu oleh syeduna, tidak menyaksikannya arifun ghairu ma'lum selain Tuhannya arifun. Bayastadiluna dan berdalil ya arifun bi dengan maulahum atau dengan Allah alal asyai atas segala sesuatu. Beda jauh, sangat berbeda di antara orang yang ia itu istidlal berdalil
dengan Allah atas segala sesuatu. Jadi yang pertama dia saksikan, dia kenal adalah adanya Allah. Dengan adanya Allah kemudian ia membangun satu keyakinan adanya makhluk Allah. Kalau Al-Khaliq maka ada Al-Makhluk, dan Al-Makhluk itu ciptaan Allah. Ketika dia sudah mengenali adanya Allah, barulah kemudian dengan adanya Allah itu ya meyakini akan adanya alam, yaitu masih Allah, surga selain Allah. Jadi orang yang ia berdalil dengan penyaksiannya atas keberadaan Allah, kemudian ia meyakini akan adanya hal-hal yang selain Allah, itu segala sesuatu dalam semesta ini, ya mereka itulah yang dimaksud dengan golongan muradun, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, al-majdubun, ya, orang-orang mereka itu ditarik untuk dekat dengan Allah. Siapa beliau itu? Alladzina hum min ahli syuhudi, yaitu orang-orang yang termasuk ahli syuhud, ahli penyaksian kebesaran Allah. Kapan orang menjadi ahli syuhud? Imam tidak ada kalanya orang yang menjadi ahli syuhud dari sejak awalnya, berarti dia itu dapat ilmu laduni. Tiba-tiba saja ma'rifat kepada Allah. Wa imam ba'da suluki, dan ada kalanya menjadi ahli syuhud itu setelah menempuh satu perjalanan talabil Allah. Wahum ma'laribuna, mereka itu adalah orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah SWT. Jadi sebetulnya kita semua ini terus orang beruntung. Sekarang ini memang secara zahir kita ini adalah muridun salikun, orang yang menghendaki dengan Allah, menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Tapi kalau nanti sampai kepada puncaknya atau sampai pada tujuannya, ya kita masuk golongan muradun juga, karena semua itu juga terjadi kadang-kadang Allah. Hanya saja ada di antara manusia Allah menghendaki dia langsung diberi kemarifatan, ada yang oleh Allah diberi dorongan untuk menempuh perjalanan menuju marifat. Itu yang kalau dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ya, contoh misalnya ya, anak-anak muda nih yang sekarang ini, sebetulnya kalau dia mau ke sini jadi sinter baik bisa, ada waktu. Sekarang juga lagi bingung, lagi nolak-nolak misalnya. Tapi dia mending di luar, bingung gitu, mau kerja apa yang dikerjakan. Tapi kalau dia memang bukan golongan muradun yang dikehendaki Allah, yang tidak tergerak, maka siapapun yang kemudian digerakkan Allah kayak kumpul di tempat seperti ini, itu memang nanti ujungnya ya masuk golongan muradun. Nah kalau udah sampai kepada kemakrifatan, maka orang yang ma'rifat itu dia tidak menyaksikan selain daripada maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka itu berdalil dengan keberadaan Allah atas yang lain-lain. Semua yang terjadi adalah bi iradatihi wa bi qudratihi ta'ala. Ini golongan yang pertama, orang yang yaitu berdalil dengan Allah untuk meyakini adanya hal-hal yang selain Allah. Au bimanal wami, ini dapat aunya dengan mana wam, supaya yastadilu. Au yastadilu, atau orang, maksudnya dan orang yang berdalil alaihi atas Allah, dan mereka itu al-muriduna, orang-orang yang hendak mendekat kepada Allah, as-salikuna, orang-orang yang menempuh perjalanan ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ada golongan orang yang ia itu berdalil atas Allah.
Beda jauh orang yang berdalil dengan Allah dan orang yang berdalil atas Allah. Yang berdalil dengan Allah golongan muradun al-majdubun, golongan yang ia berdalil atas Allah golongan muridun as-salikun. Maka kemudian diterang Imam Syarqawi, Fahlu Wahi Ta'ala, maka bermula ahli Allah Ta'ala itu ala ismini atas dua bagian, muridina atas pertama golongan orang-orang muridin, muradina yang pertama golongan orang-orang muradin, wa muridina dan yang kedua golongan orang-orang muridin. Wa in syi'ta, dan jika mengenai kalian mukul tak berkata kalian majdubina, yaitu golongan orang-orang majdub yang ditarik menuju kepada Allah. Wamalnya bermula mereka itu ahli syuhudi, ahli penyaksian Allah, wasalikina dan orang-orang yang salik yang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Fal muriduna, maka bermula orang-orang yang muridun, orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah, salikun yang menempuh berjalan menuju kepada Allah. Fi hali sulukihim, di dalam keadaan suluknya mereka itu mahjubuna, orang-orang yang terhijab, yang terhalang an rabbihim, dari Tuhan mereka, biru'yatil aghyari, dengan menyaksikan hal-hal selain Allah, wal athari dan jejak-jejak ciptaan Allah. Walakmanu, dan bermula akwan, ciptaan-ciptaan Allah itu dohirutun, tampak lahum pada mereka, muridun mawjudatun, itu wujud ladem di sisi mereka, muridun. Walhaku, sedangkan bermula awal hak itu wayaba, atau walaupun belum Allah wala hak wajib awal sunnah itu waibun waib, bisa pada waibun waib, ya, tersembunyi anhum dari muridun. Falam yara, maka tidak melihat ya muridun akan Allah. Maka bermula mereka muridun ya tadinuna, berdalil ya muridun ala biha, dengan akwan, ya, alaihi atas Allah, fi hali tarqiyatim, di dalam keadaan naiknya muridun. Imam Syarqawi belum menerangkan ahlullah, orang yang menjadi ahlinya Allah atau keluarganya Allah atau yang didekatkan dengan Allah itu ada dua bagian. Pertama adalah golongan muridin, pertama muradin, yang kedua muridin. Kalau muradin itu yang isi maf'ul, ya, berarti orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua golongan muridin, orang-orang yang hendak dekat dengan Allah. Incita kulta, kalau kamu mau, kamu mengatakan bahasanya majdubina dan salikina. Kalau majdubin artinya orang-orang yang ditarik menuju kepada Allah, wahum ahlu syudi, yaitu orang-orang yang ahli penyaksian besaran Allah, wasalikina, dan orang-orang yang salik yang menuju berjalan menuju kepada Allah. Wal muriduna salikuna fi hali sulukim mahjubuna an rabbihim, orang-orang yang menjadi golongan muridun macam kita ini yang sedang berjalan menuju kepada Allah dalam keadaan suluk, dalam perjalanan menuju kepada Allah itu adalah orang-orang yang terhijab, yang masih tertutup, terhalang dari Tuhan mereka SWT. Sebab apa terhalang biru'yatil aghyari wal athari, disebabkan ia melihat hal-hal yang selain Allah dan jejak-jejak ciptaan Allah. Jadi orang-orang kebanyakan macam kita, golongan muridun ini atau salikun itu, tiap mata melihat alam semesta, ya lebih terpesona dengan alam semestanya itu dan teringat dengan alam semestanya itu, tersembunyi dari mengingat atau jauh dari mengingat sang pencipta alam semesta. Itu orang-orang awam banyak itu. Sebab apa orang-orang awam atau orang muridun atau salikun ini, kalau alam semesta tampak pada mereka,
wujud di sisi mereka, sedangkan Allah hak gaib dari mereka, tidak melihat mereka itu. Maka kemudian faum yastadiluna bi alaihi, mereka kemudian berdalil dengan adanya alam semesta itu atas keberadaan Allah di dalam proses tarkiyahnya atau naiknya beliau itu di sisi Allah. Wal muraduna, dan yang orang wal muraduna dan yang dikehendaki, wal muraduna dan bermula al muraduna, ini maksudnya al muraduna wahum, dan bermula mereka al muraduna itu al majdubuna, orang-orang yang ditarik menuju pada Allah, itu wajah menghadap umakan mereka al muradun al haqqu ta'ala, oleh Allah al haq ta'ala, biwajihi, dengan wajahnya wal karim yang mulia, berta'arufan dan mengenalkan ya Allah, mengenalkan diri Allah ilaihim kepada muradun. Parabu lalu mengenal ya muradun akan Allah, wan hajabat dan tertutup ya, wan hajabat dan tertutup anhum dari muradun al-awiru hal-hal selain Allah. Wahum, maka bermula mereka al muradun itu astadiluna, berdalil yang muradun bihi dengan Allah alaiha, atas aliyar atau atas aqwan, fi hali tadallihim, fi hali tadallihim atau fi hali tadallihim, dalam keadaan turunnya murid, dalam turunnya muradun. In judhibu, jika ditarik ya muradun ibtida dalam awalnya, au ba'da suluhim, atau setelah suluknya muradun, ingkanu jika ada ya muradun itu min ahlihi, termasuk ahlinya suluk. Umumnya bermula mereka itu alaibuna, orang-orang yang ma'rifat. Bainahum, sungguhnya mereka alaibuna itu min ahlil jadbi, termasuk ahli jadab atau ahli tarikan Allah. Aidon halnya pula. Lakin lisidati tamakunihim, maka tapi karena kuatnya ya, karena dahsyatnya kekuatannya mereka, salikun, mereka itu ya salikun fi ahwalim, dalam hal-halnya salikun, itulah yadharu tidak tampak alaihim, itulah yadharu tidak tampak ya Allah alim atas mereka. Walidah, dan karena inilah bila dikatakan nihayatu saliki, bermula penghabisannya orang yang salik itu bidayatul majdubi, permulaannya orang-orang yang jadab, orang-orang yang ditarik mendekat pada Allah. Para sahabat sekalian, mari kita cermati baik-baiknya. Orang-orang yang termasuk golongan muridun, ya macam kita yang ingin dekat dengan Allah, makanya biasa disebut sebagai murid. Murid itu orang yang menghendaki dekat dengan Allah, ditolong dan sebagainya, yang menempuh perjalanan kepada Allah, itu dalam keadaan suluknya mereka itu adalah orang-orang yang terhijab dari Tuhannya. Sebab apa? Sebab melihat ya, dia itu lebih dikuasai oleh melihat hal-hal yang selain Allah, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kalau kita simpulkan, orang-orang yang golongan muridun itu akwan, ciptaan-ciptaan Allah itu tampak pada mereka, wujud di sisi mereka. Langit bumi tampak jelas dalam badan mereka. Wal haqqu ghaibun anhum, sedangkan wal haq ghaib dari mereka. Falam yarauhum, mereka tidak melihat Allah. Maka fahum yastadiluna bi alaihi fi hali targetih, maka golongan murid itu berdalil dengan ciptaan-ciptaan Allah itu atas keberadaan Allah dalam keadaan naiknya mereka itu. Wal muraduna wa al majidubuna wajahumul haqqu ta'ala biwajhil karim. Nah, sebaliknya kalau golongan muradun, yaitu beliau-beliau ada golongan majidubun, orang yang ditarik menuju kepada Allah, itu justru Allah hak yang menghadap kepada mereka
dengan wajahnya yang mulia, dan Allah mengenalkan kebesaran Allah kepada mereka, lalu mereka menjadi mengenal Allah, dan hal-hal yang selain Allah terhijab dari mereka. Maka kemudian fahum yastadiluna bi alaiha. Kalau golongan orang muradun itu justru berdalil dengan adanya Allah untuk menjadi petunjuk atas adanya hal-hal selain Allah atau alam semesta itu. Kapan itu terjadi? Pada waktu turun dari ketinggian derajat usul ilallah menuju ke bawah. In judibu ibitan, kalau ia jadabnya itu dari awal. Al-Bada suluki atau setelah suluknya, kalau memang ia itu ditarik oleh Allah pada akhirnya. In karena min ahli, kalau ia termasuk ahli suluk. Sehingga kemudian bisa dijumlahkan bahwa malarifuna bainahum min ahli jad bi'aidan. Jadi beliau-beliau ahli marifat, walaupun marifatnya diperoleh setelah proses, ya, setelah adanya proses suluk, tetap pada akhirnya disebut juga sebagai ahlul jad, ahli jadab yang ditarik oleh Allah dekat dengannya. Lakin disidati tamakunim bi'ahwalihim la yadaru alaihim, tetapi karena dahsyatnya, kuatnya mereka dalam hal-hal mereka itu, maka Allah SWT itu tidak tampak pada mereka. Walidah dan karena ini kila dikatakan nihayatu saliki, bermula penghabisannya orang yang salik, orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah, itu bidayatul matubi, permulaannya orang yang ditarik menuju pada Allah. Wawarada dan datang oleh keterangan Abdul Nasib, bermula paling anggungnya manusia panjang bertarikannya itulah anbiya'u, para nabi, wal mursaluna, dan para utusan atau para rasul. Pada maka bermula itu halul fariqani, keadaannya dua golongan basyatana dan jauh berbeda, ma'ala segala sesuatu yang tak di antara keduanya. Baudah maksudnya jauh ma'ala segala sesuatu yang tak di antara keduanya. Jadi ada yang mengatakan walidah, ya kila, dan karena ini dikatakan nihayatu saliki bidul mansubi, permulaannya orang yang salik, yaitu yang dari dalam dan mahjub, kemudian terus melakukan tarqiyah atau naik ke pangkatnya, kedudukannya sampai nanti usul Allah. Itu sesuatu yang merupakan nihayatus salik, merupakan apa, puncak ataupun batas akhir pencapaian seorang salik, itu justru merupakan permulaan orientasi. Wa warada, dan kemudian juga datang terangan aqdul munasijat pen al-anbiya wal mursalun. Kalau mau kita tanya mana sih contohnya orang-orang yang majdub atau yang muradun dikehendaki Allah dekat dengannya, ya, di antara manusia yang paling agung jadabnya para nabi. Para nabi, orang yang tiba-tiba secara dohirnya itu dibilang jadi nabi. Tidak ada sekolah kenabian, tidak ada sekolah kerasulan. Jadi nabi dan rasul itu majdub, ditarik oleh Allah dekat dengan Allah dan diberi amanah oleh Allah memimpin umat. Fahadha walahul harwat fariqa, ini adalah kadar dari dua golongan, syad wa syadana ma'binama, dan sangat jauh berbeda di antara keduanya. Ay bauda ma'binama, ya, maksudnya jauh di antara keduanya itu. Nah, kemudian apa yang menjadi alasannya nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Wadhalika annal mustadilla bihi ala ghairihi arafa al-haqqa wa huwa al-wujudul wajibu li ahlihi wa huwa Allah Ta'ala ay lam yasbut al-wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala
Wadzalika, dan bermula itu maksudnya jauhnya perbedaan di antara keduanya itu. Anal mustadillah, sesungguhnya orang yang berdalil bih dengan Allah ala ghairi atas selain Allah, itu arafah, mengenal ya al mustadil al-haqqa, akan kebenaran, bahwa yang bermula di al-haq itu al-wujudu al-wajibu, wujud yang wajib. Li ahli, bagi ahlinya al-haq, bahwa dan bermula ahlu itu Allah Ta'ala. Ailam yasbut, maksudnya tidak tetap al-wujud oleh wujud illa lahu, kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah wa ta'ala dan mati Allah. Wa amal hawadisu, adapun bermula hal-hal baru, fahum maka bermula hawadis itu, ataupun tidak ada mahdun yang murni. Wasbata, lalu menetapkan ya al-mustadil bih al-amra, akan perkara, wahumal yang bermula al-amr itu al-hawadisu, hal-hal yang baru, al-adam yang tidak ada, min wujud asli, dari wujud aslinya, bahwa dan berula wujud asli itu Allah Ta'ala. Jala, maksudnya menjadikan yang mustadil bih wujud daun, akan wujudnya ya, wujud daripada al-hawadis gitu. Mustafa, dan akan diambil faedah min wujudillahi ta'ala, dari wujudnya Allah Ta'ala. Alladzi qabalahum wa dhahara fihim, alladzi qabala, yang ada di hadapannya mereka, di hadapannya mereka ya. Maksudnya itu mustadilun wa dhahara, dan tampak. Maksudnya mustadilun bi wa dhahara, dan tampak ya al-haqwim, di dalam mereka mustadilun bi, fawajatu, lalu menemukannya mereka. Wa illa, dan jika tidak, fahum maka bermula mereka hawadis itu, ataupun tidak ada mahdun yang murni, binaduri arba bisyudi, di dalam pandangannya orang-orang yang memiliki penyaksian. Al-mustadilu, jadi kenapa dikatakan beda sekali antara orang yang berdalil dengan Allah dan orang-orang yang berdalil atas Allah? Sungguhnya orang yang berdalil dengan Allah atas selain Allah itu adalah orang yang mengenal al-haq, mengenal zat yang wajib wujudnya pada ahli atau kepada yang berhak atas itu, yaitu Allah SWT. Zat yang wajibul wujud itu, yang wajibul wujud adalah Allah. Maksudnya tidak tetap wujud kecuali bagi Allah SWT. Ada penahwadis hal-hal yang baru itu mereka tidak ada secara murni. Lalu orang yang mustadil bih ini menetapkan perkara, yaitu menetapkan hal-hal yang baru yang tidak ada itu dari wujud aslinya, yaitu dari keberadaan Allah SWT. Jadi orang-orang yang mustadil bih itu menjadikan wujudnya sesuatu yang baru itu, hawadis itu, mengambil faedah dari wujudnya Allah SWT yang qabalahu badara bihi. Jadi yang bahwa hal-hal yang baru itu di hadapan mereka dan tampak pada mereka, lalu mereka bisa menemukannya. Wa illa fahum adul, maksudnya kalau tidak ada wujud asli itu Allah SWT dan benar Allah yang menampakkan atau yang wujudkannya, ya maka semua hawadis itu atau bermahdud, tidak ada secara murni. Fi nadri al-babisur, di dalam pandangan orang-orang memiliki penyaksian.
Wal istidlalu alaihi, wal istidlal dan bermula berdalil alaihi atas Allah itu min adamil usuli, dari ketiadaan sampai kepada Allah. Wal mustadilu, maka bermula orang yang berdalil biwiri dengan selain Allah atas Allah itu alal aksi atas sebaliknya. Mimma dari segala sesuatu dikira disebutkan ya Allah, lianau karena suhunya, lianau karena suhunya, iya gitu. Al mustadil biwirihi itu istadalah berdalil ya mustadil bil majhuli dengan perkara yang majhul yang tidak diketahui, alal maklumi atas hal yang diketahui, wabil adami dan dengan satu yang tidak ada, alal wujud atas yang wujud, wabil amri dan dengan perkara al-hafi yang samar, ala dhahir atas yang dhahir yang tampak, al-jali yang jelas. Wadhalika dan bermula itu wujud hijab karena adanya hijab, adanya penutup penghalang, wa wuqufihi dan berhentinya al-mustadil malas babi beserta dengan sebab-sebab. Sedangkan berdalil atas Allah itu disebabkan karena ketiadaan usul ilallah, tidak ada sampai kepada Allah. Orang yang belum sampai kepada Allah maka ia berdalil dengan selain Allah atas keberadaan Allah. Itu sebaliknya. Jadi orang yang berdalil dengan selain Allah atas Allah itu ada kebalikan dari apa yang kalian sebutkan, yaitu sesungguhnya ia berdalil, ini sebetulnya keanehan juga, berdalil dengan sesuatu yang majhul atas sesuatu yang maklum. Sesuatu yang belum diketahui dijadikan sebagai dalil sesuatu yang sudah diketahui. Yaitu berdalil untuk bisa mengenali Allah, tapi dengan hal yang diciptakan oleh Allah. Sementara ciptaan Allah itu majhul, sedangkan Allah maklum. Atau berdalil dengan sesuatu yang tidak ada atas yang wujud, sesuatu yang tidak ada tapi dijadikan dalil untuk menunjukkan sesuatu yang wujud, atau dengan berdalil dengan perkara yang samar untuk menunjukkan perkara yang zahir, yang tampak, yang jelas. Kenapa bisa terjadi demikian? Wa dzalikal wujudil hijabi wa wuqufi malasbab. Itu semua terjadi karena adanya hijab dan karena terhenti pada sebab-sebab. Harusnya jangan hanya bicara asbab atau sebetulnya musabbibul asbab. Ya kalau kita ambil misalnya untuk pelajaran ya, biar kita lebih ringan ngadepin hidup. Misalnya ada, kembali lagi, ada akhwat yang dilamar oleh ikhwan, oleh santri. Dia udah cakep, anak orang kaya, dilamar santri yang lillahi ta'ala misalnya. Terus dia menolak. Nah, kalau orang yang dia itu mustadil bih dengan orang yang mustadil bi ghairi alaih, itu beda sikap. Kalau orang yang dia berdalil dengan selain Allah tasawuf itu apa? Oh iya, dia menolak karena apa? Karena dia kaya, saya miskin. Dia cantik, saya jelek. Dia mancung, saya pesek. Itu yang kebayang demikian gitu. Sebab-sebabnya aja yang disebut. Padahal di balik itu ada apa? Ada musabbibul asbab. Intinya itu Allah Subhanahu wa taala belum atau tidak menghendaki. Maka kemudian apa yang tampak itu dijadikan alasan untuk menolak. Padahal sebetulnya ya tidak ada masalah gitu. Kalau menghendaki, biar dia anak orang kaya, biar dia cantik, biar kita biasa saja, bukan anak orang kaya, tapi alhamdulillah insya Allah soleh, insya Allah ngerti agama sih. Kalau Allah menghendaki ya semua itu tidak masalah, ditakdir Allah terima. Ini ada ya,
Saya baru saja menyaksikan ada seorang gadis pernah nyantri di Al-Asriyah, tahu nggak Al-Asriyah? Pesantrennya Habib Segaf. Ya, lulus SMA, terus kuliah di Jamet Khair, pondok di tempat saya. Kemudian pas suatu ketika dia sakit, minta izin pulang di Sukabumi. Datang kembali ke pondok, katanya Pak sudah nikah. Sir itu. Jadi rupanya ketika dia pulang kampung itu ada santri Al-Asriyah, ada lulus S1 mau S2 yang ngelamar dia. Maksudnya sih lagi nanya ke orang tuanya, tapi orang tuanya itu langsung dinikahkan. Diminta mas kawinnya 100.000, dia bawa duit 200.000, kasih 200.000. Diminta 100 tapi dia pemurah ngasih 200, lalu nikah. Nah setelah itu ya, jadi kan kalau mau berinteraksi itu sudah halal, satunya ada suami istri. Nah pekan yang lalu ada acara nikah massal di Pondok Al-Asriyah, 24 pasang nikah bareng-bareng di Al-Asriyah, katanya begitu. Bahkan pernah suatu ketika itu zaman Habib Segaf 100 pasang pernikahan bareng-bareng di kemarin 24 pasang. Di sini gimana kalau ada kamu? Jangan usul ya Ustaz Samsudin. Ya nanti urusan arba'in nikah massal. Nah itu masanya Pak. Kalau Allah menghendaki, dia baru datang pertama kali, dia juga sebagai guru pengabdian di pondok juga istilahnya tidak punya apa-apa. Tapi kalau menghendaki itu tidak jadi alasan untuk penolakan. Malah langsung suruh nikah. Kemarin baru datang ke saya dari suami istri itu. Tapi kalau Allah menghendaki, satu hal saja itu akan menjadi alasan untuk menolak. Jadi kalau misalnya nanti ada di antara saudara ngelamar gadis, kok kemudian mohon maaf saya masih belum siap nikah, itu artinya itu tuh alasan saja, intinya tuh tidak mau, belum siap nikah. Ya kalau senang pas langsung siap, gitu maksudnya. Jadi jangan kemudian ya nanti satu siapnya, sampai kapanpun tidak siap kalau sama-sama ya. Itu loh kalau orang paham. Bukan. Kalau sama yang lain langsung siap, gitu maksudnya. Kalau sama sampean itu tidak siap sampai hari kiamat. Lalu paham. Itu loh contohnya. Jangan cuman asbab, tapi musabibul asbab di balik itu Allah belum menghendaki atau tidak menghendaki, yang lain aja. Itu. Ini sebetulnya ya tidak cocok contoh seperti ini, tapi biar lebih mudah itu begitu. Contohnya yang marifat kan dari wajahnya belum kelihatan mudah. Tuh mengenai kemarifatan belum mudah lihat. Tapi itu kan masanya kalau cuman dohirnya itu beri sebab, tapi harus sampai kepada musabibul asbab. Dan jangan kemudian kita menganggap itu satu musibah atau itu suatu kegagalan. Oh itu malah kesuksesan. Kan itu ijabah doa. Kita minta kepada dinikahkan dengan seorang wanita yang solehah, yang akan menjadi jalan kebaikan di akhirat. Berarti yang itu bukan. Maka oleh Allah dibuat dia menolak, begitu. Ini asli, bukan menghibur, bukan, ini asli gitu. Mau menghibur bukan, memang begitu aslinya. Kalau kita memang ahlul khair gitu, ahlul iradah itu bedanya. Kalau orang-orang kebanyakan cuma sampai sebab ya, jadi sebab badal kalau wujudil hijabi wa wuqubi mal asbab wa ila, dan jaga tidak
nukila innahu min adil musuli. Wa illa dan jika tidak, maksudnya wa illa dan jika tidak, nukila dipindahkan, innahu min adil musuli. Ini maksudnya innahu sesungguhnya ia, maksudnya inna wa illa dan jika tidak, nukila dipindahkan, ya qaul innahu sesungguhnya, maksudnya sesungguhnya ia mustatil itu min atau inna sesungguhnya ia, maksudnya ia mahjub itu min adibil wusuli, karena ketiadaan wusul ilallah, fama tawaba maka kapan jauh evaluasi maksudnya tidak benar ya matkul li'anau, karena sesungguhnya Allah itu matahu kapan gaib ya Allah, hatta yustadalla sehingga dicarikan dalil alai oleh Allah bil asya'i dengan perkara-perkara hadirat yang hadir. Wa mata bauda dan kapan jauh ya Allah, hatta takuna sehingga jadi alatar oleh jejak-jejak itu ya alati itu silu yang menyampaikan ya alati atau alatar ilaih kepada Allah. Ai yustadalu dijadikan dalil biha oleh al-asar alih atas Allah. Karena sesungguhnya al-asar itulah wujudnya tidak ada wujud. Itulah tetap bagi asar ma'ahu beserta dengan Allah. Indah ahli syuti menurut ahli penyaksian. Hatta yusilu sehingga menyampaikan, hatta yusilu sehingga menyampaikan ya asar ilaih kepada Allah. Jadi kalau bukan karena mahjub ya, di mana orang itu terhijab dari Allah, orang itu belum sampai kepada Allah, kok sampai untuk mengenal Allah itu diperlukan dalil itu kapan Allah itu gaib. Kapan Allah itu gaib? Sampai kemudian dicarikan dalil atas Allah itu. Jadi kapan Allah gaib sehingga kemudian dicarikan dalil atas Allah dengan segala sesuatu yang hadir. Dan kapan Allah itu jauh sehingga kemudian jadilah asar-asar itu yang menyampaikan kepada Allah, yang dijadikan dalil petunjuk atas Allah. Karena sesungguhnya asar itu tidak ada wujud baginya beserta dengan Allah menurut pandangan ahli penyaksian, ahli syuhud. Sehingga kemudian ia yang menyampaikan kepada Allah. Amal mahjubuna, adapun jumlah orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhalang dari Allah, fala yarona maka tidak melihat yang mahjubun illal aqwana kecuali ciptaan-ciptaan, wa yastadiluna dan berdalil ya mahjubun dia dengan aqwana di atas Allah. Dan jumlah mereka itu kismani dua golongan. Amatun pertama itu adalah orang-orang umum, amah atau awam, wasalikuna dan orang-orang yang mau berjalan menuju pada Allah. Lam yasilu yang belum sampai yasalikun ila maqam syuti kepada maqam penyaksian. Jadi yang berikutnya adalah kalau orang-orang mahjub, bagaimana orang-orang yang mahjubun itu mereka tidak melihat kecuali ciptaan-ciptaan Allah. Mereka tidak melihat kecuali gunung, kecuali daratan, lautan, langit dan sebagainya. Dia tidak melihat mukawinnya, penciptanya. Maka kemudian mereka berdalil dengan adanya akwan itu, ciptaan-ciptaan itu atas adanya al-mukawin atau Allah SWT. Maka kemudian disimpulkan bahwa golongan mahjubun ini ada dua bagian. Pertama golongan mahjubun amah, ya orang-orang umum atau awam. Yang kedua golongan mahjubun salibun yang belum sampai kepada maqam syuhud. Wal muradu dan yang kedua bil istidlal dan istidlal wal muradu bil istidlali al majdubu alladhi yahsul lahu
ifaqatun. Wal muradu mana tadi? Wal muradu bistidlali wal muradu bistidlalil majdubi. Ya bukannya. Ini yasilun ila maqsudi wal muradu bistidlalin al majdubu alladhi haslat lahu ifaqatu ana wina idin yulahidu al ghaira wa yasbutu wujudahu bi wujudihi subhanahu isyaratan subhanahu ya wa tubutu bi isbatihi wa laysa al muradu annahu yastadilu ina idin bidalil aqli wa nadhir fikri. Wal muradu bil istidlalil wal muradu bistidlalil majdubi, dan yang dikehendaki dengan istidlalnya majdub ya. Istidlalnya orang yang telah ditarik mendapatkan kepada Allah alladhi aslat yang hasil lahu bagi majdub ifaqatun oleh kesadaran annahu sesungguhnya majdub ini dan ketika itu julah itu memandang ya majdub al ghaira akan selain Allah, payas butuh lalu menetapkan ya wujud akan wujudnya ghairahu atau al-ghair bi wujudihi subhanahu dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala wa tahu dan tetapnya al-ghair bi isbati dengan penetapannya Allah walasa dan tidak ada al-mudhil dikendaki sungguhnya al-majub itu ya tadilu berdalil ayat madub inaidin ketika itu bidalil akli dengan dalil akli wan nadhari dan dengan analisa al-fikri yang sifatnya pemikiran. Ini ada yang perlu dicatat di sini bahwa kok ada juga istilah istidlal majdub. Kalau orang-orang yang mahjub istidlal apa majdub itu kok istidlal yang dimaksud adalah ya, yang dikehendaki dengan istidlalnya orang yang majdub yang telah hasil baginya kesadaran. Maksudnya ini bahwa ada orang yang majdub, kalau majdubnya itu belum sampai sadar itu kalau orang awam kadang sudah dianggap tidak normal gitu ya. Jadi dia tidak bisa komunikasi dua arah. Jadi kalau ada orang majdub tapi majdubnya dalam arti menyangkut derajat taqarrubillah ya, ada itu di pondok dulu zaman saya di pondok itu ada santri paling senior yang kata orang gila, tapi dia tetap dapat jadwal ngajar dan ngajari kelas tinggi, dan kalau ngajar tidak pakai kitab pun apa. Nah kalau diajak ngomong tidak nyaut dia, kecuali yang dulu sekelas atau seangkatan. Jadi kalau pas reuni datang alumni zaman dulu nyambung. Kalau santri baru ngomong dan digubris. Nah itu kenapa dia majdub tapi belum sampai tingkatan lanjutan yaitu ifaqah. Dia tidak sadar terus. Selama itu dia komunikasi satu arah. Ya dia dengan Allah dan kitab-kitab yang selama ini dia pelajari. Yang yang lain kayak tidak ada jalur komunikasi. Nah, ketika orang yang majdub itu kemudian sudah mulai sadar, nah itu dimaksud istidlalnya begitu. Dia sudah mulai melihat hal yang selain Allah, namun dia menetapkan adanya hal selain Allah itu disebabkan ada wujudnya Allah. Dia menetapkan adanya hal selain itu dengan penetapan Allah. Nah, ini yang bedanya. Maka bukanlah yang dikehendaki dengan istidlalnya golongan majdub itu istidlal dengan dalil akli ataupun analdur atau analisa pemikiran sebagaimana yang dilakukan dalam golongan orang-orang mahjub ataupun orang-orang salik sebagaimana kita kebanyakan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu laduni. Di pemahaman seperti ini kadang walaupun diterangkan panjang lebar makin tidak mudah kalau bukan Allah yang menerangkannya. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman wallahu a'lam bishawab.